Halo saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan, amin. Beberapa hal, pertama sebagai catatan, pertama saya mohon maaf karena beberapa hari atau minggu ini saya tidak muncul. Saya sehat, saya oke, saya tetap semangat, hanya kami sudah mulai kunjungan ke wilayah-wilayah yang jauh. Jadi setiap jam 12 dan jam 1 berangkat ke wilayah untuk merayakan Ekaristi pada beberapa tempat yang jauh. Dan itu membuat saya harus menata kembali kapan harus rekaman dan kapan harus mengedit dan aneka hal. Di samping juga aneka alasan yang membuat saya sedang malas. Tetapi sekarang semangat lagi, amin. Kemudian yang kedua, saya ingin menyapa sore hari ini dengan segera karena mohon maaf. Tadi streamingnya dalam Ekaristi jam 5 sore ngadat, suaranya nggak muncul. Maka saya ingin segera men-sharekan khotbah saya tadi, mudah-mudahan menjadi kekuatan bagi Anda dan bagi kita untuk terus mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Amin. Tuhan memberkati Anda. Yuk semangat kita rayakan anugerah kehidupan. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman dari Injil suci yang baru saja kita dengar pasti menjadi firman yang cukup Anda ingat. Karena ini berupa seolah-olah pengadilan akhir, tetapi juga secara positif keindahan ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan tidak asing karena saya yakin Anda masing-masing sebagai penderek dalam Gusti terus-menerus berusaha mewujudkan itu dalam kehidupan, amin. Pasti itu terus-menerus mewujudkan dalam kehidupan semampu, seoptimal, sebisa kita. Pandemi COVID-19 sejak Maret kemarin, ketika Maret di mana-mana lockdown, kalau saya sepedaan kemudian diganggang ditulisi maaf tidak menerima tamu, kami lockdown. Pindah ke gang sana, kami lockdown, tidak boleh masuk. Heboh dan menjadi panik. Dan kemudian apa yang terjadi? Banyak orang tergerak hatinya, banyak organisasi, banyak paguyuban tergerak hatinya untuk memberi bantuan. Maka Maret, April, Mei sudah agak berkurang, tapi Maret, April itu berbondong-bondong orang mengumpulkan apa yang dia punya untuk diberikan kepada saudara-saudara lain yang mungkin sangat membutuhkan. Hebat ya, dahsyat loh itu gerakan itu. Nah, ada satu gerakan yang menarik. Ada lingkungan gereja yang punya ide membuat namanya lumbung lingkungan, lumbung lingkungan. Bagaimana caranya? Ada banyak yang mendapatkan berlimpah karena banyak orang euforia untuk memberi. Ada banyak juga yang tidak mendapatkan sesuatu atau kekurangan atas aneka faktor. Faktor itu misalnya Bu itu tidak punya KTP, Pak itu tidak penduduk asli sini, dan aneka hal. Atau juga faktor lain. Diberikan menurut kepala keluarga, sing mbok rondo siji ya entuk 5 paket, sing anak itu ya tetap 5 paket misalnya, atau satu paket sehingga tidak merata. Apa yang kemudian menjadi gagasan kawanan kecil gereja ini? Membuat lumbung lingkungan. Caranya bagaimana? Mengumumkan kepada lingkungan untuk mengumpulkan apa yang tidak segera digunakan. Beras, Indomie, kemudian aneka bahan makanan, kemudian pakaian yang masih bagus-bagus dikumpulkan di satu tempat, dan kemudian hampir semua punya WA. Kemudian diumumkan lewat WA itu, siapa yang membutuhkan barang-barang ini, datanglah ke tempat ini dan ambillah menurut kebutuhan hari ini. Dan terjadi. Dan apa yang kemudian terjadi? Luar biasa dahsyatnya. Mari kita lihat. Di antaranya begini. Ini bukan orang yang berkecupan, orang biasa. Tetapi Anda kalau memasak atau membuat jus, ya kan, di rumah, itu kan gawe 2 gelas, ya padha karo gawe 5 gelas. Gawe 4 gelas ya padha kaya gawe membuat 9 gelas. Maka yang dibutuhkan 4 tetapi membuat 9, yang 5 itu dibawa
ke warung itu, warung dalam tanda kutip lumbung lingkungan itu loh. Kemudian diumumkan juga yang sedang nyayur untuk 3 orang, tetapi bisa cukup untuk 7 orang. Yang 4 dibungkusi dan diterke. Apa yang kemudian terjadi? Diumumkan di WA grup dan kemudian orang melihat, loh, aku pengen jus itu, lalu datang untuk mengambil 1 atau mengambil 2 dengan anaknya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dan terus menerus terjadi begitu. Kemudian beberapa orang menyumbangkan aneka hal sehingga terus menerus berlangsung dan berkecukupan. Bahkan yang menggerakkan hati dan menyentuh adalah seorang sungguh yang tidak punya apa-apa, tetapi karena diberi dan diberi banyak, dia memberikan itu. Kula mboten betah kathah-kathah niki mangke malah mboten kangge, monggo nek wonten ingkang kersa. Saya kan tidak butuh banyak wong saya sendiri, maka mungkin ada orang lain yang membutuhkan. Dan itu terjadi. Saudara-saudara, itu salah satu kreativitas ketika kita ingin membangun kesetiakawan dan solidaritas. Amin. Mungkin bentuknya lain, tetapi Anda masing-masing melakukan itu, baik secara pribadi, keluarga maupun dalam kelompok. Itu pasti, saya yakin. Nah, bacaan pertama meneguhkan apa yang Anda lakukan, bahwa apa yang telah Anda lakukan itu adalah benar dan baik. Dan Tuhan memberi teladan itu pada kita lewat bacaan pertama yang kita dengarkan tadi. Lihat, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu itu tercerai dari kawan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan gelap. Tuhan sendiri mencari domba, Tuhan sendiri memelihara, Tuhan sendiri menjamin keselamatan domba-dombanya. Maka kemudian Injil mengajak kita untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan itu dalam wujudnya yang konkret. Tadi saya sudah mengatakan mantra kita hari ini. Nanti ingat-ingat di rumah. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Angel ya dihafalke ya. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yuk bareng-bareng gandul-gandul yuk. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan dimuliakan dalam diri Anda masing-masing yang tidak pernah lelah untuk melakukan, untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menyelamatkan, untuk memberi perhatian sebagaimana Tuhan memberi perhatian pada kita. Kenapa Tuhan memberi perhatian dan menjamin keselamatan? Gampang. Tuhan itu pencipta. Pasti Tuhan bukan pencipta yang buruk. Tetapi ketika Tuhan menciptakan makhluknya di semesta ini, Tuhan juga menjamin kesejahteraan itu. Celakanya adalah distribusi kesejahteraan itu tidak merata. Ada yang serakah di satu sisi, ada yang berkekurangan di sisi lain. Ada yang tanpa sadar menumpuk walaupun dia orang lain, dan tanpa sadar juga tidak melihat bahwa banyak orang berkekurangan sehingga tidak melakukannya bukan dengan sengaja, tetapi tidak tahu aku harus melakukan apa. Dan kalau Anda tidak tahu, kita tidak tahu, hari ini sangat jelas itu diperintahkan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka saudari-saudara, terus ciptakan kreativitas. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Tuhan yang terus-menerus menjamin kesejahteraan dan keselamatan semesta ini pada makhluknya.
Apa? Kita terus-menerus mencari kemungkinan itu pada saat-saat yang relevan. Ingat ketika ada satu peristiwa bencana terjadi, seketika orang berbondong-bondong melakukan segala sesuatu. Tetapi sesudah itu orang tetap kapiran, sudah tidak ada yang memberi perhatian. Mungkin hari-hari ini kita dipanggil untuk melihat apa yang sing iso ditindakake kanggo sedulur liya. Yang kedua, saudara-saudara, saya yakin dan saya ingin meneguhkan Anda terus-menerus telah melakukan ini. Kalau ternyata kita terus-menerus telah melakukan ini, hari ini firman Tuhan adalah penghiburan dan peneguhan bagi Anda masing-masing, bagi diri kita. Amin. Dan saudari-saudara, jangan pernah lelah. Jangan pernah letih untuk melakukan pesan Tuhan hari ini. Kita persembahkan, kita sungsungkan apa yang menjadi keyakinan dan kita lakukan untuk keselamatan, untuk berkat, untuk kegembiraan orang lain kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melimpahkan berkat untuk kita semua. Amin.